Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang bersama saya Bima Haryotomo. Sobat ADK semuanya, gimana nih posisinya? Gimana kabarnya? Pasti mulai hangat ya. Soalnya ini sudah mendekati pemilu 2024. Nah, karena itu podcast Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang pada hari ini kita akan membahas, kita kupas tuntas mengenai apa-apa yang perlu kita antisipasi terhadap pemilu 2024. Karena memang sejak beberapa minggu yang lalu, apalagi setelah debat Pilpres, mungkin mulai menghangat, entah di kampungnya, di rumah tangganya. Karena memang banyak sekali, karena politik ini bisa menyangkut kemana-mana. Nah, tanpa kita menunggu lama lagi, kita akan sambut Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, Bapak Muhammad Wahyudi. Silakan. Gimana kabarnya Pak Wahyudi? Alhamdulillah, sehat selalu Mas Sehat Bima. selalu. Monggo dipakai dulu mic ininya Bapak. Dari kantor apa dari rumah Pak Wahyudi? Ini tadi dari kantor. Dari kantor. Jadi terus kemudian ada beberapa hal yang harus kita selesaikan di kantor. Kita ke sini. Kegiatannya lagi banyak-banyaknya sekarang ini Pak. Betul, Mas Bima. Apa nih Pak agenda yang paling dekat ini dari Bawaslu? Ya, kita sementara ini karena sudah mulai kegiatan-kegiatan kampanye ini kan sudah padat. Sudah mulai, ya kita 35 hari lagi sudah hari H pemilu 2024. Kita memang di Bawaslu lagi memberikan klarifikasi kepada beberapa calon legislatif terkait dengan kampanye yang sudah dilakukan. Itu yang sudah kita lakukan. Oh ya Pak. Tapi mungkin Sobat Adiaksa semuanya ini masih belum paham nih Pak maksudnya. Apa sih tugas sama wewenang Bawaslu itu sebenarnya? Mungkin ada beberapa yang belum familiar dengan Bawaslu itu. Ya, bahwa tugas Bawaslu itu sebenarnya adalah dua hal. Kita itu menegakkan dan satu memastikan semua kegiatan penyelenggaraan pemilu itu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu yang menjadi poin dari kita itu. Berarti mirip-mirip nih tugas kita berarti Pak, sama-sama menegakkan hukum atau aturan. Ya. Betul. Terus pada saat melaksanakan pengawasan, mungkin Bawaslu memiliki partner atau memiliki memang sendiri untuk bekerjanya? Iya, bahwa Bawaslu ini kita di dalam bahwa partner kita, terutama ketika pada posisi penanganan pelanggaran, kita ada yang namanya Forum Gakumdu. Nah, Forum Gakumdu itu terdiri dari 3 instansi, yaitu Bawaslu, Kejaksaan Negeri, dan Kepolisian. Nah, dari 3 hal ini yang menjadi kita nanti akan bersama-sama memformulasikan penanganan khususnya adalah penanganan pidana pemilu terkait dengan itu. Jadi tidak bisa terlepas Pak ya 3 institusi ini ya dalam menangani perkara tindak pidana pemilu. Betul. Nah, kalau anggota Bawaslu sendiri berapa lama sih Pak jangka waktu keanggotaannya? Ya, kita di Bawaslu ini karena sudah menjadi badan tetap, kita itu 5 tahun. Nah, kita dibatasi oleh 2 periode. Kalau sudah 2 periode, kita bisa berhenti atau naik ke jenjang atau pindah ke KPU. Ya, itu saja seputar itu. Satu periodenya 5 tahun. 5 tahun. Oh, sama seperti presiden ya Pak? Betul. Iya. Kalau Pak Wahyudi sendiri sudah periode keberapa Pak? Saya kebetulan sudah periode kedua. Periode kedua. Iya. Oh. Kalau rekrutmennya nih Pak, soalnya posisi Bawaslu ini kan sangat penting untuk mengawasi kelangsungan pemilu atau pilkada. Berarti kan posisinya sentral nih Pak. Betul. Nah, untuk perekrutannya sendiri seperti apa Pak? Apakah seleksinya ketat, sulit atau seperti apa? Ya, kalau seleksi saya kira sama lah dengan instansi yang lain. Tapi memang di kita bahwa kita dibatasi dengan umur yang pertama. Kalau di tingkat kabupaten kota itu minimal itu umur 30 tahun dan harus S1. Kemudian di tingkat provinsi 35 tahun, di tingkat RI 40 tahun. Nah, dari beberapa hal itu memang kita ada mengalami juga tes kesehatan, tes psiko yang semuanya itu secara rigid kita alami di situ. Tapi ya memang harus seperti itu. Bahwa karena pemilu ini merupakan padat, maka harus dipastikan kesehatan mental kita harus dipastikan memang harus paripurna itu. Kalau
yang ditangani Bawaslu ini hanya sekedar pemilu pilpres atau semua pemilu pilkada masuk atau tidak? Ya, kita di rezim pemilu baik itu pileg, kemudian pilpres maupun pilkada dan pilgub. Pilkada ada dua, yaitu bupati dan wali kota, kemudian gubernur. Itu jadi empat rezim itu yang kita awasi di situ. Ya. Nah, Pak, ini kan seperti Bapak yang sudah sampaikan tadi 35 hari lagi nih, Pak. Betul. 5 hari lagi Sobat Adiaksa. Jadi nggak lama-lama kita akan melaksanakan agenda yang sangat besar ini. Betul. 5 pemilihan ya, Pak ya. Pilpres, pileg, pilpres, kemudian DPD ada DPD ada ya. DPD juga. Kemudian itu dulu. Tapi di tahun 2024 ada irisan yang bersamaan, yaitu pemilihan kepala daerah, baik bupati wali kota maupun gubernur. Tapi tidak berbarengan ya, Pak? Tidak berbarengan, tetapi diperkirakan kemarin itu kan diperkirakan November 2024. Oh, akhir tahun berarti ya, Pak ya. Masih ada jeda lah untuk bernafas berarti. Betul. Ya. Nah, Pak, karena sudah mendekati nih, Pak, tinggal kurang lebih 1 bulan lah. Keadaan di masyarakat sekarang ini gimana, Pak? Apakah riuh redam? Apalagi setelah debat ketiga kemarin, Pak, kayaknya mulai panas nih. Iya. Beberapa masyarakat ini. Seperti apa, Pak? Kalau yang khusus Kabupaten Malang? Ya, saya berbicara tentang Kabupaten Malang. Bahwa Kabupaten Malang ini adalah karena wilayah kita ini tergolong dari budaya arek. Nah, budaya arek. Kabupaten Malang ini karena budaya arek, kita itu kultur masyarakat adalah lugas, tegas, tanpa kompromi. Iya, tanpa ada ngaling-ngaling gitu aja. Jadi lepas saja. Nah, karena kultur dari masyarakat seperti itu, maka saya melihat dari pantauan kami ketika kami melakukan supervisi di 33 wilayah kecamatan di Kabupaten Malang itu, saya masih melihat suasananya itu masih suasana yang asik. Jadi bahwa itu ada di sana sini, siapa yang minded ke siapa, itu saya kira wajar saja. Itu terjadi ketika siapa-siapa akan mentokohkan siapa-siapa yang ketika itu pilihannya, dan itu sah saja. Tetapi hal-hal yang terkait dengan anarkis, enggak ada di Malang, sangat-sangat ini adem, saya melihatnya ya, sampai sekarang masih adem. Sepantauan hari ini sampai detik ini saya melihatnya seperti itu. Tapi ada nggak pengalaman mungkin masa lalu yang pernah terjadi seperti ini agar kita bisa mengantisipasi lagi ke depannya dengan historisnya di Malang ini? Iya, ada. Kita tidak melupakan ketika kegiatan di 2020 itu ada beberapa isu-isu hoax terkait dengan mendiskreditkan salah satu penyelenggara. Kemudian kita di kemarin itu ada di salah satu kecamatan itu ada isu terkait dengan salah satu ini calon isu identitas. Oh, identitas, politik identitas. Nah itu. Nah, sehingga ada spanduk yang bertuliskan hal tertentu terkait dengan agama tertentu itu, dengan menyetir sebuah itu cepat kita atasi dan kita langsung melakukan koordinasi dengan teman-teman di kecamatan untuk menyikapi hal-hal semacam itu. Nah, memang fungsi kita bahwa kita itu pengawasan, tetapi jangan lupa pengawas ini juga melakukan 3 hal. Satu yaitu edukasi. Kita melakukan edukasi itu, bahwa edukasi terkait dengan peraturan-peraturan pemilu. Pada yang selanjutnya kita juga tidak, menurut kami ini membuka ruang, bahwasanya membuka ruang siapapun kawan-kawan peserta pemilu untuk konsultasi kepada kami. Jadi seolah-olah kami ini kayak konsultan gitu. Kami membuka ruang 24 jam untuk itu, baik di kami, baik di kawan-kawan kecamatan. Yang ketiga, kami ini kan tercermin pada seolah-olah kami ini wisdom dalam artian apa? Kita itu diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelesaikan sengketa antar peserta maupun sengketa peserta dengan penyelenggara pemilu. Nah, itu kita lakukan. Nah, fungsi-fungsi itulah yang kita sekarang lagi kita jalankan. Lagi dijalankan ya, Pak. Soalnya kadang memang masyarakat kita itu
orang melanggar itu salah satunya karena faktor tidak tahu. Makanya Betul. itu Bawaslu juga mencanangkan sosialisasi, edukasi seperti itu ya Pak. Betul. Pak, untuk pemilu ke depan ini kan banyak Pak. Ada 5 kotak suara yang Betul. harus kita isi atau Iya, kita coblos. Nah, ada persiapan khusus nggak Pak mengenai itu? Soalnya setahu saya pengalaman yang kemarin-kemarin nggak terlalu banyak. Sekarang kan banyak nih. Ada persiapan khusus nggak Pak untuk tahun ini? Ya, memang yang pertama kita menyiapkan jajaran kita. Yang pertama adalah peningkatan kapasitas diri. Dan kami tidak henti-hentinya memberikan peningkatan kapasitas terkait dengan jajaran kita. Baik mulai di tingkat sekarang ini karena masih di tingkat desa ada, kemudian baik di tingkat kecamatan. Nah, saat ini Bawaslu itu tengah melakukan perekrutan pengawas di TPS. Oke. Kita membutuhkan sekitar 7.761 orang. Banyak juga ya Pak. Jadi satu TPS satu pengawas. Gitu. Nah, hari ini tahapannya adalah pengumuman administrasi yang lolos administrasi. Oh. Itu sudah. Berarti lagi pengumuman ya Pak. Lagi pengumuman Berarti administrasi. bisa saya ucapkan selamat nih Terima kepada kasih yang, Bapak. yang udah lolos berarti ya. Iya, betul. Satu TPS, satu personil. Iya. Oh, itu tapi perekrutannya dari kecamatan atau desa masing-masing atau Langsung dari kecamatan. Oh, dari kecamatan. Karena kalau desa kan kita ada satu orang pengawas desa, tapi dia tidak ada instrumen untuk dia ada sekretariat, tidak ada. Jadi posisi administrasinya ada di kecamatan. Kecamatan. Okay. Tapi ada nggak Pak nasihat atau kiat-kiat khusus untuk para pengawas ini agar netralitasnya terjaga gitu pada saat pelaksanaan? Bahwa ketika kawan-kawan calon pengawas TPS itu mendaftar, pasti akan kita di teman-teman itu sudah ada aplikasi terkait untuk melihat sipol. Apakah kawan-kawan itu masuk dari anggota partai politik tertentu? Itu yang kemudian. Yang tidak kalah pentingnya, dari ketika mereka mendaftar akan kita tanya, apakah panjenengan ini masuk di daftar pemilih? Nah itu DPT atau tidak? Masa penyelenggara pemilu tidak terdaftar di daftar pemilih? Nah, ini kan menjadi aneh nantinya. Nah itu ada temuan. Nah justru karena itu temuan, maka kita memberikan saran perbaikan kepada KPU. Nah, bahwa terkait dengan ini ya, itulah apa fungsinya bahwa kita juga menanyakan itu edukasi itu sehingga kita memberikan perbaikan pada KPU terkait dengan untuk menyempurnakan data pemilihnya. Kan karena memang ini sudah dekat ya Pak. Mungkin apa saja Pak yang perlu diwaspadai oleh Bawaslu ini yang kemungkinan terjadi sepanjang AGH pemilu 2024 ini? Iya, bahwa yang pertama kita yang tadi ya menyiapkan jajaran kita untuk meningkatkan kapasitas diri. Yang kedua, kita selalu menjaga integritas kita, menjaga keprofesionalan kita. Yang kemudian kita selalu berharap kawan-kawan itu untuk menjaga kondisi karena di pemilu sekarang ini karena ada lima kotak suara yang nanti yang harus diawasi dan itu kami rencanakan kemarin di simulasi KPU aja dengan 80 pemilih itu sampai jam 10 malam. Itu masih simulasi Pak? Masih simulasi yang tidak ada protes yang tidak ada itu jam 10 malam. Baru selesai. Nah itu sehingga makanya kesiapan mental dari kawan-kawan penyelenggara baik KPPS baik TPS itu juga diperlukan di sini. Nah, untuk hal itu kami mendahului juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan penyiapan petugas-petugas medis nanti ketika hari H itu. Itu Mas. Oh, itu yang perlu disiapkan. Terus gini Pak, Sobat Adiaksa semuanya mungkin masih bingung. Misalkan melihat sebuah kejadian di depan mata, misalkan kemana sih Pak saya harus melaporkan atau melakukan pengaduan itu kemana Pak? Nah, bahwa kita itu punya anggota di tiap desa, kemudian di tiap kecamatan. Nah, kami membuka ruang siapapun untuk kalau dia melihat sesuatu yang kepingin melaporkan itu langsung kepada kawan-kawan kami. Kalau tidak di pengawas desa ya langsung ke kecamatan atau langsung pada kami, tidak masalah. Dan tidak perlu sungkan atau minder atau takut oh nanti kita laporan ke Bawaslu itu nanti harus setor KTP, nanti kita akan diseret-seret ke sana dimintai. Oh tidak. Laporan itu akan menjadi info awal bagi kami.
tidak perlu dari kawan-kawan yang kami akan melakukan investigasi dan penelusuran langsung berdasarkan laporan itu. Jadi kami tidak akan menyangkut pautkan yang melapor itu. Bahwa berarti aman ya Pak, sebagai pelapor aman posisinya. Insya Allah aman seperti itu. Tidak akan kami persulit, malah kami akan melindungi. bersyukur sekali itu. Kalau ada laporan dari masyarakat, berarti apa? Partisipasi masyarakat terkait dengan pengawasan ini yang kita dorong ini namanya pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif ini kan pengawasan semesta, kayaknya kan seperti itu. Nah, sehingga kami mendorong itu dan tidak perlu para kawan-kawan yang melaporkan sungkan, takut atau khawatir, tidak perlu itu. Kami akan menjadikan itu info awal dan kami akan bergerak sendiri. Berarti di kecamatan pun bisa melapor ya Pak ya? Di kecamatan masing-masing ya Pak ya? Bisa, bisa. Sampai desa. Desa ada. Petugasnya ada, tiap hari standby di situ. Pengawas kelurahan desa. Oh. Itu ada. Jadi itu sobat adik sekalian. Jadi tidak perlu ribet lagi, apalagi yang wilayah di Kabupaten Malang tidak perlu ke Kepanjen untuk melapor ya Pak ya. Di desa masing-masing sudah ada petugasnya. Nah, untuk saat ini sudah ada sih Pak yang masuk indikasi tindak pidana pemilu atau penghalangan atau AGHT lah ya kita bilang. Kalau tindak pidana sampai sekarang kita masih, tapi sekarang masih berproses di administrasi terkait dengan pelaksanaannya kampanye yang tanpa surat pemberitahuan atau itu. Nah, seputar itu saja. Tapi terkait dengan pidana pemilu kami masih belum menemukan dan belum kami proses. Atau kami lagi mengawasi terkait dengan itu. Apakah itu nanti itu masuk kategori pidana atau enggak? Nah, itu nanti kita ada forum yang namanya Gakumdu ini yang kita. Itu nanti Gakumdu ada di mana Pak posisinya? Posisinya di Bawaslu. Di Bawaslu Kabupaten di Kepanjen ya Pak. Di Kepanjen. Tapi pada saat pelaksanaan pemilihan umum. Iya. Jadi mulai sekarang karena beliau bertugas, forum ini bertugas sejak ditetapkan. Jadi sejak verifikasi calon, sejak verifikasi partai politik itu sudah ada Kak Gumdu itu. Jadi kawan-kawan sudah berdinas lama ini jadi kami bertiga ini sama-sama di posko Gakumdu itu. Nah, untuk acara misalkan edukasi itu masih ada lagi nggak Pak? Apa sudah selesai? Oh tidak, masih lanjut terus ya? Masih lanjut terus ini. Apalagi ini kan kita lagi untuk perekrutan pengawas TPS itu. Nah, ini masih terus kita peningkatan kapasitas itu masih terus kita. Sepanjang bahwa itu dianggarkan oleh pusat terkait dengan peningkatan kapasitas diri itu. Luar biasa, ini sudah banyak sekali informasi yang kita dapatkan ya, sobat adik saya semuanya dari Pak Ketua Bawaslu ini luar biasa. Monggo diminum dulu Bapak, biar lebih rileks. Siap. Mumpung Pak Ketua Bawaslu di sini, saya mau tanya sebenarnya, gimana pendapatnya Pak tentang podcast kita ini, entah ruangannya atau mic-nya? Ya, saya tadi kaget melihat kok ruangannya ini nyaman sekali. Saya suka ini dan ini menunjang suasananya ini menunjang dan suaranya bagus, jernih. Jernih ya? Jernih. Terima kasih sekali Pak. Saya malah terima kasih ya, ini malah untuk saya kalau di Bawaslu saya mau mencontoh ini saya. Jadi ini terobosan baru ya teman-teman sobat edeks. Mungkin teman-teman yang sudah subscribe lama mungkin masih bingung kenapa sih Kejaksaan kok ada podcast segala. Nah, ini untuk sebuah terobosan, ini untuk mengedukasi masyarakat, teman-teman semua jadi teredukasi. Jadi sekarang penegak hukum itu nggak kayak zaman dulu teman-teman yang sangat menakutkan, mau masuk itu takut. Sekarang enggak, penegak hukum itu sudah berubah, kita humanis tapi tetap sesuai dengan koridor-koridor hukum. Tuh ya Pak Ketua Bawaslu. Nah, ini untuk penutup nih, mungkin ada pesan-pesan Pak Ketua untuk masyarakat Kabupaten Malang menjelang pemilu 2024. Ya, saya Muhammad Wahyudi sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Malang mengharap bahwa mendorong masyarakat bahwa pemilu ini adalah milik kita. Pemilu ini diselenggarakan di Republik yang kita cintai ini. Dianggarkan oleh duit-duit kita sendiri. Maka wajib kita mengawasi bersama untuk memilih para pemimpin yang layak, terhormat,
dan bermartabat. Bersama Bawaslu, awasi pemilu. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Luar biasa slogannya. Semoga kedepannya pemilu 2024 aman, tentram, tidak ada gejolak apapun di masyarakat. Amin. Mungkin untuk podcast saat ini cukup sampai sekian. Jumpa lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.